Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran ketiga. Siapkan buku siswamu serta peralatan tulismu. Simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe channel Arum Biji Astuti supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi penting dalam bacaan, mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN, mendiskusikan Undang-Undang Pasal 32 Tahun 2009, serta bagaimana membuat rencana aksi untuk menjaga lingkungan. Anak-anak, ketika kalian mendapati sebuah teks yang berjudul Kawasan Asia Tenggara, maka kalian dapat menentukan kata kunci pada judul adalah Asia Tenggara. Sebelum membaca teks, kalian sudah bisa memperkirakan informasi bacaan, yaitu teks yang berisi tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara dan kondisinya. Betulkah perkiraanmu? Mari kita simak teks berikut ini. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara, berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Setelah membaca teks tentang kawasan Asia Tenggara, apakah perkiraanmu sudah sesuai? Tadi kalian memperkirakan bahwa teks tersebut berisi tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara dan kondisinya. Sesudah membaca teks, kalian tahu bahwa isi teksnya adalah negara kawasan Asia Tenggara, letak astronomisnya, dan kondisi geografis kawasan Asia Tenggara. Mari kita pelajari tentang Singapura. Singapura beribu kota di Singapura dengan luas 622 km persegi. Kelompok etnis yang ada di sana adalah Tionghoa sebagai kelompok etnis terbesar, Melayu, dan India. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agamanya, agama Tao merupakan agama terbesar, Buddha, Islam, dan Kristen. Lagu kebangsaan dari negara Singapura adalah Majulah Singapura. Pemerintahannya Republik, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri, serta mata uangnya adalah dolar Singapura. Keadaan alam negara Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil.
Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula taman botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Bacaan tadi kita bisa membuat kartu tentang negara Singapura. Letak astronomis negara Singapura 1 derajat 15 detik lintang utara sampai 1 derajat 26 detik lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Luas wilayahnya 710,5 km persegi. Batas negaranya, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia dan Selat Johor, sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia dan Selat Singapura, sebelah barat berbatasan dengan Indonesia dan Selat Malaka, dan sebelah timur berbatasan dengan Indonesia, Selat Karimata, dan Laut Cina Selatan. Bentang alamnya, bukit, dataran rendah, rawa, dan sungai, iklimnya tropis. Singapura kini menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan, untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan, semuanya harus ditaati. Bahkan, tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat. Nah, mari kita melihat undang-undang yang mengatur tentang kewajiban di lingkungan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 bunyinya, setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pada pasal 69, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, memasukkan B3, bahan beracun dan berbahaya yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membuang limbah ke media lingkungan hidup, membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup, melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pasal 20, pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan atau pemanfaatan kembali sampah. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah. 1. Mengubur sampah organik. 2. Mendaur ulang barang-barang bekas. Membersihkan ventilasi udara di rumah, melakukan penghijauan di sekitar rumah, serta memilah sampah B3 sebelum dibuang. Ya, kalian selalu ingat akan kewajiban kalian untuk membersihkan lingkungan. Kalian dapat membuat poster tentang menjaga kebersihan lingkungan rumah. Contohnya seperti itu ya. Selain itu, kalian juga bisa membuat rencana pelaksanaan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah. Contohnya, ayah menanam tanaman di halaman, mengubur sampah organik. Ibu menyapu halaman, memilah sampah.
Uni mengumpulkan sampah, memberikan pupuk pada tanaman. Buyung membantu mengumpulkan sampah, menyiram tanaman. Oke, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Supaya kalian lebih jelas, kalian dapat kembali mengulangnya dengan membaca buku siswa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.